Jadi yang diminta untuk kamu di 2 minggu terakhir November ini adalah fokus kepada mengerjakan hal dengan sebaik-baiknya. Keputusan apapun yang kamu buat, lakukan dengan sebaik-baiknya supaya kamu mendapatkan balasan yang sama. Kayak refleksi dari sebuah cermin. Di 2 minggu terakhir November 2022 ini, Pisces akan sangat terpancing atau tergoda untuk mengakhiri sebuah hubungan atau membuat keputusan untuk tidak memperpanjang sebuah hubungan, guys, ya. Karena yang mungkin terjadi adalah kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian inginkan. Once kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian inginkan, maka pasangan kalian atau orang yang kalian fokuskan itu pun akan melakukan hal yang sama. Dia lakukan hal yang tidak dia inginkan. Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is love reading for you guys. Untuk 2 minggu terakhir November 2022 ya. Oh my god, it's already the last weekly of November. Setelah November berakhir berarti Desember, guys. Oke. Kayaknya baru kemarin deh tanggal 1 ya, atau tanggal 25 Oktober gitu. Tahu-tahu sekarang udah tanggal 16 November aja ya. Bentar lagi gajian ya, Pisces. Sementara gaji bulan lalu belum habis, Pisces ya. Gaji bulan lalu kalian belum kesentuh. Aku yakin sih. Kalau gaji bulan lalu Pisces masih belum kesentuh, aku yakin. Oke. Whatever ya. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa ya guys. 10 kartu aku ambil untuk kalian. 6 kartu yang posisinya di cross atau di silang akan aku bahas di video ini guys. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kalian merasa di readingan 6 kartu nanti aku sedang bicara dengan kalian guys, atau resonate gitu ya, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik nasihat dari universe mengenai 2 minggu terakhir November ini, hal-hal yang perlu kalian ketahui atau nasihat untuk kalian, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Yes, betul. Ya, yang kalian bilang itu betul. Memang lagi ada gangguan di nyawer.co terutama. Belakangan ini makin rutin gangguannya guys. Aku juga udah melayangkan surat komplain. Aku udah komplain ke mereka dan mereka lagi bantu untuk perbaikannya. Itu biasanya nggak bisa ditemukan tombol lanjutkannya gitu. Jadi setelah klik link dan kemudian muncul tampilan nyawer.co, kemudian kita isi nama apa segala macam gitu, mau klik lanjutkannya nggak kelihatan ya. I don't know, kata mereka di refresh. Padahal zaman sekarang gadget itu udah modern guys. Ada namanya auto refresh background gitu ya. Tapi mereka minta di refresh ulang. Ya itu bagian dari komplain. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya. Apapun itu, kalau seandainya kalian ada kesulitan dalam mengakses video extended, jangan sungkan untuk ngechat aku lewat WA. Nanti aku bantu ya guys. Nomor WA aku ada di setiap video yang aku upload di channel YouTubeku, di ujung-ujungnya paling akhir. Oke, hanya dalam 2 atau 3 detik gitu guys. Tapi di setiap video ada di bagian paling akhir ya. Oke lah, kita akan segera mulai saja readingan untuk kalian Pisces couple. Aku akan ambil 2 kartu oracle untuk kalian dari 2 deck yang berbeda guys. Biasanya kan aku pakai 1 deck ya untuk ambil 2 kartu, tapi kali ini kita akan pakai 2 deck untuk mengambil masing-masing 1 kartu ya. Yang pertama Love and Light dan yang kedua ada Sacred Creator di sini. Aku akan ambil dari Love and Light dulu. Kenapa bisa pakai dua oracle, Ray? I don't know. Aku disuruh begitu. Jadi aku hanya menjalankan saja. Biasa guys, kurir ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of November 2022. Thank you. 1 kartu dari sini. Clue, petunjuk, informasi yang perlu diketahui oleh Pisces couple di 2 minggu terakhir November. Kamu bersemangat sekali Pisces. Aduh, apa ini, basah ya? Aduh, jangan sampai basah lah. Tadi aku makan di sini. Ngopi sih sebenarnya. Oh iya, basah guys, sudah basah, lengket lagi. Berarti tadi kopinya tumpah ini. Oke, commit to a spirit of excellence. Whatever you do, do well. Jadi semacam komitmen untuk
melakukan yang terbaik dalam apapun yang kamu kerjakan. Itulah kartu yang keluar untukmu di sini, Pisces couple, di 2 minggu terakhir November. Kalau kamu mengatakan aku akan melakukan ini, begitu ya, maka lakukanlah dengan baik, oke? Kalau kamu bilang aku akan bertahan dalam hubungan ini, dalam pacaran ataupun rumah tangga ini, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang ideal. Lakukanlah yang sebaik-baiknya. Aku akan menjadi kepala rumah tangga yang ideal. Lakukanlah sebaik-baiknya. Itulah yang tertulis di kartu ini, kartu oracle untuk kamu di 2 minggu terakhir November ini ya. Whatever you wanna do it well. Kamu mau lakukan apapun, boleh lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Satu kartu dari sini. Aku masih bindeng ya guys, gak apa-apa lah ya. Daripada readingan ini bolong ya kan. Pada kejar tayang semua. Oke. Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of November 2022. Cepat-cepat amat Pisces, tapi tetap tertutup ya guys. Oke. Sacred Mirror. Oke. Funny guys, commit to a spirit of excellence ya. Jadi kamu itu kayak disuruh melakukan yang terbaik, karena begitu kamu melakukan yang terbaik, maka orang yang kamu fokuskan itu akan berbuat yang terbaik juga. Sacred Mirror. You are guys mirroring one to each other. Kalau kamu manipulatif, maka dia manipulatif. Kurang lebih begitu ya guys. Munculnya 2 kartu ini, itu situasi yang sedang kamu hadapi saat ini bersama orang yang kamu fokuskan, your couple, pasanganmu. Oke. Itu adalah knalpot racing, oke. Jadi yang diminta untuk kamu di 2 minggu terakhir November ini adalah fokus kepada mengerjakan hal dengan sebaik-baiknya. Keputusan apapun yang kamu buat, lakukan dengan sebaik-baiknya supaya kamu mendapatkan balasan yang sama. Kayak refleksi dari sebuah cermin, pantulan dari sebuah cermin. Itulah yang terlihat atau yang bisa aku bacakan atau rasakan dari kehadiran 2 kartu oracle ini ya guys. Mari kita lihat dari tarotnya. From the tarot ya, bukan teror. Ada yang bilang teror. Aku terror reader, bukan teror. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of November 2020 itu 1 kali lagi. Yes, the devil datang guys, makanya disuruh 1 kali lagi. For my Pisces couple, the second weekly of November 2022. Thank you. Piscesku tersayang. Oke, the Four of Pentacles. Ini menua bersama ya guys, atau jaminan ada teman di hari tua begitu ya. Memastikan bahwa dalam keadaan pensiun nanti atau sudah tidak produktif lagi, tapi uang selalu ada, uang ya guys, hal-hal duniawi lah ya, karena dia disebut sebagai Four of Pentacles. Itu yang aku lihat akan menjadi fokusmu atau menjadi hal yang penting bagimu sampai dengan 6 bulan ke depan, dimulai dari 2 minggu terakhir November 2022 ya. Berarti tidak ada perceraian guys, oke? Tidak ada perceraian, even semuanya menyakitkan saat ini. Ada the Strength yang di cross dengan the Fool. Yes. Kelihatan ya? Iyalah. Ini kan readingan yang sudah biasa guys. Cara pengambilan kartunya. Aku sampai sudah hafal di mana harus meletakkan apa. Oke. The Twelve Sword dan kemudian the Page of Cups. Nice Pisces, nice ya. Just do it Pisces. Nike itu bukan Pisces. Nike, just do it. Oke. Aku lihat sini momen-momen berat yang terjadi ya, dan ini memang akan selalu atau dominan ya untuk Pisces. Aku lihat sampai di akhir Desember 2022 guys. But this is for the harvesting time, oke. Aku masih tetap merasakan bahwa Pisces akan harvest atau panen guys setelah 2022 berakhir begitu ya, atau mulai dari ujung-ujung 2022 Desember minggu ketiga, kalian sudah panen. Kalian sudah mendapatkan apa yang harusnya kalian dapatkan. Dan saat ini adalah saat-saat untuk bertahan guys. The Justice datang, beberapa Pisces mau cerai aku lihat guys. Di 2 minggu
Terakhir November 2022 ini Pisces akan sangat terpancing atau tergoda untuk mengakhiri sebuah hubungan atau membuat keputusan untuk tidak memperpanjang sebuah hubungan guys ya. Jadi kalau ini rumah tangga berarti kamu mau mengajukan cerai atau gugat cerai. Kalau ini pacaran kamu mau minta putus atau kamu akan menghadapi perpisahan ya, separation. Justice, the Fool, the Page of Cups. Oke, kayak ada yang di plop itu dia di flip ya. Jadi awalnya udah gini dengan stil yakinnya gitu ya. Ini pot gue nih gitu, manuver. Ada manuver besar. Oke, manuver itu dia kata yang paling tepat ya untuk kalian Pisces. Ada manuver besar yang terjadi di 2 minggu terakhir November ini untukmu. Dan aku rasa itu untuk kebaikanmu Pisces, oke? Itu untuk kebaikanmu ya guys. Baiklah. Mari kita klarifikasi readingan ini. Dimulai dari The Justice, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, the Holy Spirit, come to us. Please bless this reading for Pisces. Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, Sun, Mars. Love reading for the second weekly of November 2022. Let me clarify the Justice for my Pisces. Thank you. Oke. Aduh, kartu Pisces ini selalu tertutup guys. Kalian adalah simbol dari yang terselubung, the moon. Oke, the Ace of Swords guys, yes. Kemudian the Emperor, yes. Four of Cups. Seperti di awal aku bilang, ini cerita tentang manuver ya. Yang terlihat di sini adalah keinginanmu untuk mengakhiri penderitaanmu guys. Menurutmu kamu menderita saat ini, banyak hal yang sia-sia kamu jalani di dunia ini, seharusnya nggak perlu sia-sia. Banyak hal yang terlewatkan kayak gitu guys ya. The Four of Cups, missing opportunity, peluang-peluang besar terlewatkan gara-gara kamu mempertahankan hubungan ini dan kamu mau udahan gitu, mau selesai. Jadi aku akan segera mengakhiri hubungan ini dan kemudian melihat kembali sudah berapa banyak kesempatan yang hilang. Kurang lebih begitu guys. The Four of Cups, the Emperor, dan the Ace of Swords. Menurutmu kamu akan jauh lebih powerful ketika kamu sendirian ya. Oke. Justice ketemu Justice guys. Saat ini kalian yakin sekali dengan apa yang mau kalian lakukan ini ya. Ketika kalian melihat readingan ini, kalian yakin sekali, yes, tidak bakalan ada lagi tawaran-tawaran atau tidak ada pertimbangan lagi, Ray. Aku yakin, aku sudah membuat keputusan. I made my mind. Oke. The Justice. Justice itu sebenarnya keputusan yang dibuat ya guys. Vonis, jedek kayak gitu. Let me clarify the center of the reading please. The Strange crossed by the Fool. Kamu kayaknya baru-baru ini menemukan sesuatu deh Pisces ya. Kamu lihat The Fool ini dengan kepala mendongak ke atas. Dia tuh kayak bangga banget karena mengetahui sesuatu begitu. You found something guys. Dan menurutmu itu semacam pencerahan untukmu ya. Itu adalah titik balikmu atau itu adalah modal utama untuk kamu bergerak atau starting a new beginning in your life guys. Dengan ditegakkannya The Fool ini nanti di 2 minggu terakhir November. Karena ini adalah Major Arcana. Oke, kartu nomor 0 di deck Tarot dari Major Arcana. Ini bukan kamu yang tegakkan ya. Ini bukan karena hebatnya kamu makanya kamu dapat The Fool. No, The Fool itu datang karena pada waktunya sesuai dengan yang direncanakan oleh universe tentunya ya. The Fool akan ditegakkan padamu di 2 minggu terakhir November 2022. The Magician, Ace of Cups, the Three of Pentacles. Commit to a spirit of excellence ya. Whatever you do, do well. Dan kemudian Sacred Mirror ya. Perhatikan baik-baik guys apa yang kamu inginkan sebelum kamu melakukan sesuatu. Karena yang mungkin terjadi adalah kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian inginkan. Once kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian inginkan, maka pasangan kalian atau orang yang kalian fokuskan itu pun akan melakukan hal yang sama. Dia lakukan hal yang tidak dia inginkan. Oke, whatever you do, do well. Terserah kamu mau melakukan apa Pisces di 2 minggu terakhir November ini, mau pisah, mau lanjut, mau apapun itu, tapi lakukan dengan baik. Well yang dikatakan di sini atau baik yang dimaksud di sini adalah sejalan antara apa yang kamu pikirkan, apa yang ada di hatimu dan apa yang akan kamu kerjakan. Itu yang paling penting guys. The Magician, Ace of Cups, The Three of Cups. Kalian sangat yakin sekali dengan kesendirian. Kesendirian akan jauh membuat kalian lebih baik begitu ya. Take your power back dan kemudian
Beberapa di antara kalian menganggap ini adalah momen-momen yang magical. Kayak kamu itu kayak mendapatkan kekuatan baru gitu guys. Ditambah tadi ada the full yang you found something, membuatmu jauh lebih percaya diri begitu mengenai hubungan ini, dan kemudian akhirnya kamu tahu nah kayak gitu. Itu yang membuatmu kemudian merasa it's a magical thing, atau situasimu saat ini lagi magicnya, kamu bisa bertindak, kamu punya kekuatan saat ini, kurang lebih begitu guys ya. No, you still doubt about that. Kamu masih ragu. Itu yang tersimpan di bawah sini guys ya. Even kamu bilang A, B, C, D, E tentang keyakinanmu mengenai keputusanmu ini, the justice atau perceraian atau perpisahan ini guys. Kamu bilang ke tetangga kanan kiri, atas bawah, muka belakang. Kamu bilang ke sahabatmu guys, atau kamu bilang ke keluargamu gitu, ke anak-anakmu. Tapi tetap di dalam hatimu adalah keraguan, the Two of Pentacles ya, bimbang. Sedang juggling saat ini. Oke. Let me clarify the Nine of Swords for Pisces. Thank you. Yes, thank you. The Ten of Wands, the Sun, the Hangman. Kamu tidak paham tentang kebahagiaan, Pisces. Ketika akan melakukan the justice ini, atau apapun itu keputusan yang mau kamu ambil ya guys, whatever it takes, oke? Kamu kayak gini, mungkin setelah ini aku akan bahagia. You don't know what the meaning of happiness. The Sun, Ten of Wands. Baru kali ini aku lihat ada The Sun datang bersama dengan Ten of Wands dan dia shining guys. Sorry, kok aku ketawa sih? Ini berat situasi yang kalian hadapi ya, tapi aku mau ketawa, nggak tahu kenapa. Karena kamu, The Sunmu ini datang bersama The Ten of Wands. Berarti guys, gambaran tentang kebahagiaan yang saat ini ada di dalam pikiran kalian itu meragukanmu saat ini. Karena itulah kamu masih menggantung-gantung. Kamu sudah lama cerita tentang justice ini, kayak menegakkan keadilan untukmu, membuat keputusan dengan yakin, berpisah guys, perceraian, apapun itu bentuknya ya. Tapi tetap kamu gantung ya. Bisa jadi setahun atau 2 tahun terakhir ini sudah muncul di pikiranmu, tapi masih tetap kamu gantung ya. Dan aku rasa sebaiknya tetap kamu gantung Pisces. Kenapa? Karena kamu belum paham apa arti kebahagiaan untukmu. Kamu belum tahu apa kebahagiaan versimu. Oke, kalau kamu tanya misalnya ke aku, apa kebahagiaan versi Murray. Kalau yang aku sampaikan ini bisa bikin orang paham. Kalau respon orang itu ke atas videoku itu, kalau aku baca komennya begitu, itu seperti yang aku inginkan. Oh, dia meresponnya begini. Berarti dia paham sama apa yang aku katakan. Aku paling senang kalau gitu guys. Misalnya aku menyampaikan sesuatu dan kemudian orang paham, paling senang begitu. Makanya aku selalu berusaha untuk membuatnya itu gampang dipahami gitu ya. Tapi tetap aja namanya komunikasi dan ini general gitu. Nggak akan semua orang paham apa yang aku bilang. Ada aja yang menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda begitu. Dan itu yang kadang bikin aku sedih. Oke, sama seperti kamu pun perlu cari tahu apakah betul perceraian ini yang bikin kamu bahagia. Karena aku lihat tindakanmu ini adalah mengarah kepada kebahagiaan. Are you sure? Jadi yang mau kamu lakukan ini bukan karena you wanna do that, no, but you are looking for happiness. Meanwhile, kamu nggak yakin dengan kebahagiaan itu. Jadi kalau simpelnya gini, kamu cerai sama suami atau sama istrimu saat ini begitu, kamu yakin kamu akan bahagia? Gitu. Gimana ya Re? Aku belum tahu sih ya gitu. Aku tidak melihat beban di sini guys. Oke, bebannya justru malah di pikiran, di fokus, di real things. There's no burden. Three of Cups, Ace of Cups, the Magician. Let me clarify the Hermit please for Pisces. Thank you. Ada pembicaraan yang bijaksana harus terjadi atau kamu inginkan terjadi. Kamu ingin disabarkan begitu, Pisces, yang terlihat di sini ada Seven of Pentacles bersama The Ten of Pentacles. Kamu ingin ada seseorang yang menyuruhmu bersabar supaya mau bertahan, tapi saat ini orang itu tidak ada. I don't know, aku ngerasa kamu sendirian guys ya. Bisa jadi saat ini kamu sudah punya anak, tapi anak-anakmu nggak pernah ada membahas tentang mak kuat dong atau pak kuat dong gitu, nggak pernah. Mereka kayak sibuk dengan urusannya sendiri, dan pasanganmu istri atau suamimu sibuk dengan urusannya sendiri.
Kamu ingin ada kayak ucapan-ucapan bijaksana untukmu begitu ya, untuk mengingatkan kamu kembali, oke? Uh, Beberapa dari kalian mungkin cari nasihat dari random people guys, siapapun yang kalian percayai gitu ya, atau menurut kalian menarik perhatian kalian. Kalian tanya, kalian curhat, bisa jadi curhat ke teman-teman chat gitu, entah yang ketemu secara online begitu, yang menurut kalian jauh lebih bisa dipercaya daripada orang yang ada di sekitar kalian saat ini gitu. Let me clarify the two sword. Tapi tidak ada ya yang menyabarkan kalian atau membuat kalian tenang, itu nggak ada. Kalian justru malah berusaha sendirian, aku lihat di sini. Knight of Pentacles. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada tawaran atau ucapan gitu guys, atau permohonan maaf dari seseorang yang sempat membuatmu bimbang. Jadi kamu ini on dan off, energi The Justice ini on dan off dari dirimu, aku lihat. Bisa jadi dari istri atau dari suamimu ya, dari orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang dia lakukan itu membuatmu bimbang. Oke. The Two of Swords itu guys selalu seperti yang aku bilang, 50% gain, 50% loss ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasanganmu saat ini, 50% membuatmu yakin bahwa kamu harus segera berpisah dari dia atau mengakhiri hubungan ini, dan 50% yakin membuatmu yakin harus mempertahankan hubungan ini. Dan selalu guys ya, kalau dalam situasi seperti ini sebaiknya kalian tidak melakukan atau membuat keputusan apapun ya. Dalam keadaan bimbang, keputusan seharusnya tidak dibuat. Keputusan itu dibuat dalam keadaan yakin. Yakinnya benar-benar yakin ya, bukan sok yakin guys. Oke, the Knight of Swords. Let me clarify the Page of Cups. Sebelum tanggal 30 November, kamu akan mendapat sebuah pencerahan tentang a new beginning yang kamu inginkan. Sebelum itu terjadi, jangan buat keputusan apapun. Kurang lebih itulah inti readingan ini ya guys, yang aku lihat. Karena aku ngelihat manuvernya tajam sekali. Look at this one. The Moon datang lagi. Kemudian the Three of Wands. Dan the Fool. Queen of Pentacles. The Page of Cups. Kenapa panas sekali ya? The Moon, the Three of Wands, dan the Fool. The Fool ini tetap akan ditegakkan karena dia major arcana, oke? Kamu akan menjalani yang baru di dalam relationship ini. Even itu yakin tentang berakhir atau selesai, sudah begitu, atau yakin untuk mempertahankan. You still don't know about that, oke? Yang jelas guys, sebelum tanggal 30 November ini, kamu jangan membuat keputusan apapun gitu deh. Untuk Pisces yang resonate dengan readingan ini ya, gitu dulu deh yang paling amannya. Karena kayak ada orang yang meyakinkan dirinya, entah kenapa juga yakin gitu, bisa dibilang begitulah ya. Tapi menjelang ke titik keputusan tersebut, menjelang dia sampai ke keputusan tersebut, dia kayak berbelok tajam guys. Manuver itu berbahaya. Di mana-mana manuver itu berbahaya, kecuali yang melakukannya sudah ahli guys ya. Sama seperti kita tiba-tiba belok kiri tanpa sign, kalau nyetir mobil begitu ya, atau motor, batah arah putar balik gitu tanpa memberi tanda, dari kecepatan tinggi putar balik. Di mana-mana ya namanya manuver bahaya gitu deh ya. Dan aku lihat itu juga ancaman untukmu, berbahaya. Oke. Keputusan memang bebas untuk kamu buat. Aku selalu begitu guys. Aku tidak pernah mengarahkanmu untuk A, B, C, D, E membuat keputusan gitu. No, itu terserah padamu. Tapi pastikan guys, yang kamu lakukan berikutnya mengenai hubungan ini adalah yang terbaik. Berarti kalau separate atau berakhir begitu,
lakukanlah semuanya, proses mengakhirinya dengan maksimal, dengan cara yang terbaik. Kalau kamu bilang ini masih dipertahankan sampai dengan 6 bulan ke depan, yang aku lihat memang ada peluang, ya lakukanlah usaha dalam mempertahankannya. Itu dia. Dan aku lihat respon yang sama akan diberikan oleh pasanganmu, karena you two guys mirroring one to each other ya. Kemungkinan besar soulmate ini, past life connection. Jadi tanpa kamu sadari sebenarnya selama ini kamu lakukan ke dia itu seperti yang kamu harapkan dia lakukan ke kamu. Mirror kan begitu guys. Kita pikir kita bisa bohong ke istri kita gitu ya. Kita pikir istri gak bakal tahu deh gitu. But subconsciously dia tahu. Dan dia akan melakukan hal yang sama. Itu jeleknya. Bukan jeleknya sih ya, sialnya kalau mirroring itu ya. Kalau orang-orang soulmate ini tanpa disadari, tanpa disengaja, istrinya itu akan manipulatif ke dia. Karena dia bersikap manipulatif ke istrinya. Jadi sebenarnya paling enak kalau ngelihat untuk readingan mirror ini ya. Gimana perasaan dia ke aku bang? Kalau kita misal tahu atau baca dari energinya itu soulmate begitu ya. Seperti apa perasaan kamu ke dia? Itulah perasaannya ke kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah memastikan bahwa kamu menjalani semuanya dengan sebaik-baiknya, supaya dia melakukannya juga dengan sebaik-baiknya. Itu aja deh ya. Mengenai keputusan lanjut terus, itu ada padamu. Dan aku rasa once the full ini ditegakkan untukmu, kamu bebas memilih apa yang kamu mau di dalam hidupmu berikutnya. Lanjut atau terus, lanjut atau putus. Kalau yang pacaran putus, kalau yang menikah berarti mengakhiri hubungan gitu, mengakhiri pernikahan, bercerai gitu. The new beginning akan dimulai di dalam hidupmu. But do it well, dengan baik. Jangan ragu, karena saat ini aku lihat kamu ragu guys. Ya, kamu ragu saat ini. Do it well. Dan itu adalah sebuah komitmen. Karena ini komit ya guys, kata kuncinya komit. Sebuah komitmen ya. Ketika nanti kamu gak yakin dengan bisa atau gak bisanya kamu komitmen dengan keputusan ini, disitulah kamu manuver tadi. Dan manuver itu beresiko tinggi. Nah itu. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu Pisces dan kamu tertarik untuk melihat nasihat dari universe untuk 2 minggu terakhir November ini guys, sebelum kalian membuat keputusan di 1 Desember ya, karena ini readingan sampai 6 bulan ke depan, sebaiknya sih di 1 Desember kalian membuat keputusan. Tapi dengerin dulu yang 4 kartu vertikal ini ya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke? Thank you very much Pisces, sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya guys. Dadah.